Baca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikanlah afiah, kesembuhan di badanku. Lihat, kalau dokter sekedar mengatakan, oh kau olahraga supaya sehat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan cuma berolahraga, tapi memohon kepada Allah SWT tiap hari, pagi dan sore. Kita ini tidak tahu dengan penyakit yang ada di tubuh kita, kecuali ketika Anda ke dokter, ke laboratorium, oh kena kolesterol sampean sekarang, aduh kena asam urat sekarang, baru susah. Oh kalau gitu apa obatnya dok? Yang pertama minta sama Allah. Siapa yang menurunkan penyakit itu? Allah Jalla Jalla. Siapa yang bisa mengangkat penyakit itu? Dokter? Gak ada yang bisa. Obat gak? Allah Jalla Jalla. Anda mau minum obat 1 box, kalau Allah bilang gak sembuh, gak sembuh, bahkan mati mungkin Anda. Maka Rasulullah SAW selalu Allah ma'afini fi badani. Susah kalau Anda harus check up terus setiap bulan ke dokter, susah. Gak punya duit, gak semua orang bisa. Mungkin orang kaya yang bisa check up, oh ya Anda sekarang punya ini, tolong ininya dikurangin. Tapi seorang muslim mungkin yang gak mampu, baca doa, minta sama Allah, Allah ma'afini fi badani. Gak tahu di jantung Anda ada apa, gak tahu kita. Mohon sama Allah, ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i. Ya Allah, kadang-kala orang sudah tua pendengarannya, sudah mulai rendah, nggak kuat, lemah, minta sama Allah. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Minta sama Allah supaya nggak dikasih kebutaan, supaya nggak harus pakai kacamata yang tebel, yang kalau dibuka nggak kelihatan. Minta sama Allah, afin fi basari, Allah minta sama Allah SWT. Bukan cuma pakai obat tetes mata, tuh mataku lagi nggak enak, minta sama Allah SWT. La ilaha illa anta. Insya Allah dengan seperti ini, kalau setiap muslim membaca, insya Allah rumah sakit sepi. Ada dokter di sini? Nggak ada dokter. Insya Allah mudah-mudahan semua umat Islam dikasih kesembuhan sama Allah SWT. Kemudian doa lain yang dibaca oleh Rasul SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa min azabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Gak ada yang dijamin mati dalam keadaan muslim. Ada yang dijamin? Walaupun Anda sholat malam 300 rakaat, gak ada yang menjamin Anda mati dalam keadaan muslim. Maka minta. Yang bisa menjamin itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memohon, Allahumma, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, ya Allah. Doa Nabi yang sering dibaca ketika sujud apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi itu memohon kepada Allah supaya diteguhkan hatinya di atas agama. Itu Nabi. Begitu pula doa ini Nabi yang baca, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Aku memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari kefakiran. Fakir, susah, nggak ada yang bisa dimakan. Saya pernah berjumpa dengan satu orang di Bondowoso, Jawa Timur. Saya ngelihat usaha dia biasa-biasa aja. Ami katanya, apa nggak kepingin maju itu apa? Dia ngomong, Syafiq, kata dia, ana alhamdulillah setiap hari membaca Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Maka tidak ada di pikiran anak-anak takut dengan kefakiran. Anak sudah berlindung kepada Allah. Insya Allah dikasih cukup sama Allah. Maka mereka yang kerja di Saudi kemudian exit, jangan takut nggak bisa makan di Indonesia. Gimana ya? Susah cari kerjaan di Indonesia. Baca doa, insya Allah hati tenang, nggak takut dengan kekufuran, kefakiran. Wa min azabil qabr. Karena kita meminta perlindungan kepada Allah SWT. Itulah beberapa doa yang dibaca oleh Rasul SAW pada waktu pagi dan sore. Masih banyak doanya, tapi kalau kita membahas itu aja kayaknya nggak cukup waktunya, karena waktu terus bergulir
Sekarang tinggal 19 menit. Biasanya orang pulang kerja sore hari. Banyaklah kalau di Indonesia biasanya pulang kerja sore, bahkan malam kan, pagi berangkat, malam pulang. Ada beberapa sunnah yang dilakukan Rasul ketika beliau pulang dan masuk ke rumahnya. Yang pertama apa? Doa masuk rumah. Siapa yang hafal doa masuk rumah? Saya boleh tunjuk? Saya mau tanya. Artinya enggak, saya nggak mau artinya mah. Doa masuk rumah, Rasul tuh kalau masuk rumah baca doa. Bukan dengan wajah merengut kepada istrinya, mana makanan? Lah, baca doa. Apa doa yang dibaca oleh Rasul SAW? Masa nggak ada yang bisa jawab? Saya kalau gitu mau minum aja. Silahkan. Iya, sahih. Yang pendek, Bismillahi walajna, ya Allah dengan namamu aku masuk rumah. Bismillahi kharajna, dan dengan namamu aku keluar dari rumah ini. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan kepadamu aku bertawakal ya Allah. Kita tidak tahu dengan apa yang terjadi di rumah kita ketika Anda keluar rumah. Ada yang menjamin Anda masuk rumah Anda, tahu-tahu keluarga Anda semua sudah dibantai sama rampok. Banyak kejadian di Jakarta hal itu. Tahu-tahu masuk rumah, fulan sudah mati, stres akhirnya. Ada yang sampai gila. Tapi ketika Anda membaca doa, wa 'alallahi rabbina tawakkalna ya Allah, aku serahkan semua kepadamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Tenang hati Anda dengan apa yang terjadi di rumah. Kemudian Rasulullah SAW juga kalau masuk rumah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu yabda'u bisiwak, memulai dengan pakai siwak. Karena di luar kita mungkin makan hal-hal yang bau, makan pete, makan jengkol mungkin. Masuk rumah mau mencium anak, Pak, kok bau Papa? Katanya. Bagaimana lihat Rasul SAW mengajarkan membersihkan mulut sebelum masuk rumah. Termasuk dari berbuat baik kepada keluarga dan istri. Anda selalu mengharap istri Anda dalam keadaan wangi terus. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan kewangian diri kita sendiri. Kau lihat istrinya bau, kok bau? Kau sekarang katanya istrinya malu. Dari dulu kau masuk rumah selalu bau Pak katanya. Tapi gua diem aja gitu. Maka dari itu ingat, sebelum masuk rumah pakai siwak. Dan siwak itu nggak harus kayu arok, kayu apa aja lah. Kalau di Indonesia kayu apa yang bagus di Indonesia mungkin? Kayu jati. Jadi nggak harus pakai kayu arok yang biasa dijual di sini, karena di Indonesia nggak ada. Pakai kayu apa aja. Yang jelas jangan sembarangan, karena bisa jadi ada yang beracun atau gimana, ada yang berbahaya dengan gigi. Carilah kayu, dan sangat memberikan dorongan kepada umat apabila ada di antara umat Islam di Indonesia yang menemukan kayu siwak di Indonesia. Sampai sekarang ada yang menemukan belum kan? Di Indonesia itu banyak sekali pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Coba ada yang berusaha, apa kayu yang bagus untuk gigi umpamanya? Ada yang mau berusaha? Cobalah, ini PR buat bapak-bapak, mungkin ada yang tertarik pulang ke Indonesia, dia ke hutan gitu, cari kayu-kayu yang mungkin bermanfaat. Rasulullah SAW masuk rumahnya dengan siwak, menjaga aroma mulut. Badan juga mungkin dengan hal itu bisa Anda masuk rumah pakai minyak wangi dulu, supaya bukan keringat yang dicium sama istrinya, sama anak-anaknya, tapi bau yang indah sekali dicintai oleh Rasul SAW. Kemudian kalau kita masuk rumah, kita juga akan keluar dari rumah itu, imma untuk sholat maghrib. Apa sekarang doa keluar rumah yang dibaca oleh Rasul SAW? Bapak tiap hari keluar rumah? Nggak ada kayaknya ya. Tiap hari keluar rumah? Tiap hari keluar rumah? Oke, doanya yang pakai kacamata. Iya. Masya Allah. Semuanya baca itu? Insya Allah. Itu